Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur SPJ, kembali dengan saya dan Pak Sugeng di channel Suryo Pamengkang Jagat. Semoga channel ini membawa manfaat untuk sedulur-sedulur semua. Sedulur-sedulur yang saya cintai, konten kali ini kita akan membahas petuah Jawa yang menyatakan urip iku urup. Nah, jadi urip iku urup itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Monggo Pak Sugeng mungkin bisa dijelaskan berkaitan dengan urip iku urup. Matur suwun Pak Abbas, sedulur-sedulur semuanya. Ukara yang menyatakan urip iku urup mempunyai makna yang menjelaskan sebagai kurang lebih sebagai tugas dan fungsi kita sebagai manusia. Urip itu dalam bahasa Indonesia kan artinya hidup, Pak, ya. Dan urup itu nyala atau terang istilahnya. Dalam bahasa Indonesia urip itu kan artinya hidup, ya Pak ya. Dan urup itu nyala. Atau kita bisa artikan terang. Nah itu kan merupakan satu petunjuk, tunjuk arahan atau pengingat lah bagi kita bahwa kita hidup itu bukan sekedar untuk hidup sebenarnya Pak ya. Tujuan kita untuk bisa menerangi, memberi manfaat yang baik bagi sesama dan lingkungan. Kalau kita hanya hidup untuk diri kita sendiri itu kan ya kita belum benar-benar hidup istilahnya. Nah itu jalan untuk bisa memberi terang dan nyala bagi kehidupan itu kan bersumber dari yang maha hidup yang memberi kita hidup ya Pak. Gusti Allah. Tujuannya seperti itulah. Mungkin Pak Abbas bisa menjelaskan juga untuk pengertian hidup yang bisa memberi terang bagi sesama itu kira-kira gimana Pak? Kalau menurut saya sendiri itu Pak Sugeng, jadi urip iku urup. Ya berarti manusia itu ya seperti yang disampaikan Pak Sugeng tadi. Jadi manusia hidup bukan hanya sekedar hidup, bukan hanya untuk sekedar makan, minum, tidur, mungkin pagi hari berangkat kerja, pulang sore terus di rumah. Monoton aktivitas bukan sekedar monoton dalam kehidupan, tapi ada sinergi, ada sebuah perkembangan atau ada sebuah penyebaran cahaya tadi Pak Sugeng. Jadi ada sebuah kemanfaatan yang harus dibagi. Ibarat lilin itu sudah bisa disebut lilin, tapi fungsi daripada lilin itu kan memberi penerangan ya Pak Sugeng, memberi cahaya sehingga orang-orang di sekitarnya, orang-orang sekelilingnya itu mendapat penerangan dari lilin tersebut sehingga yang gelap itu nampak terang. Yang gelap itu nampak terang sehingga bisa melihat. Jadi pada intinya seperti itu. Dan kemudian lilin ketika dinyalakan itu lilin kan semakin habis ya Mas Sugeng. Semakin habis. Meskipun dia memberi penerangan kepada yang lain. Sama juga kita dalam kehidupan mungkin kita bermanfaat bagi orang lain, itu sama juga kita mungkin memberi apa yang dititipkan Gusti Allah kepada kita, karena setiap orang punya potensi masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Nah itu potensi itu atau kelebihan itulah yang kita bagikan. Misalkan kita bisa
menukang, ya kita membantu orang lain lewat menukang. Misalkan kita punya ilmu, ya kita berbagi ilmu. Kalau kita dititipi Gusti Allah harta benda, yaitu yang dibagikan. Tapi yang namanya lilin kan dinyalake, mungkin lama-lama semakin habis sama dengan orang perjuangan itu ya seperti itu. Jadi intinya lilin itu mungkin sebagai hidup, tapi dia belum berfungsi kalau belum kita nyalakan, belum bisa memberi terang kalau belum kita nyalakan, dan dia rela mengorbankan dirinya sendiri untuk menerangi orang lain. Jadi sama juga kita hidup itu akhirnya disebut yang namanya sebuah kemanfaatan, ya seperti itu Pak Sugeng, capek, lelah dan lain sebagainya, tetapi bisa membuat senang orang lain, bisa membahagiakan orang lain. Nah, itu sudah cukup bagi lilin. Lilin tidak mengharap imbalan apa-apa, pujian apa-apa, enggak. Kan gitu nggih, yang lebih seperti itu. Ya intinya kan sebaik-baik manusia kan manusia yang bermanfaat bagi manusia lain, Pak. Iya, yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi pun seperti itu. Kira-kira kalimatnya ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Di dalam praktek kemasyarakatan kita yang sederhana itu kan umpamanya kita bisa membantu lewat harta benda, kita mungkin bisa sedekah, bisa lewat pemikiran yang kita kasih ide-ide yang positif dan bermanfaat bagi kemajuan masyarakat sekitar gitu ya Pak. Yang punya tenaga ya pakai tenaga, yang punya enggak punya apa-apa, punyanya hanya bisa bantu tenaga yang karena yang punya harta banyak belum tentu dia punya kekuatan yang besar. Yang punya harta banyak belum tentu punya kecerdasan atau ide-ide yang membangun. Tapi kalau punya semuanya ya alangkah lebih baiknya ya Pak ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau hidup hanya sekedar kerja dan hasil daripada kerjanya itu hanya untuk makan sendiri, minum sendiri, ya sama artinya belum bisa dikatakan hidup, benar-benar hidup. Itu kalau kita mengacu pada petuah leluhur kita. Kalimatnya sangat sederhana, tapi maknanya begitu dalam dan luas Pak ya. Andaikan manusia bisa mempraktekkan hal-hal semacam ini, ya tentunya pasti ada sebuah kemajuan besar untuk bangsa kita ya Pak ya. Itu mungkin juga ada nilai-nilai gotong royongnya juga. Gotong royongnya di situ ada. Gotong royong guyub gitu. Nah ini Pak, sekarang dalam praktek sehari-hari kita Pak, kan banyak kasus itu anak-anak muda yang tawuran lah, terus ada demo-demo apalah, terus ada berita yang mengatakan wah ini pasti ada provokator ya kan, ada yang ngompor-ngompori istilahnya. Itu kan gimana Pak ya itu ya Pak ya, kan sebenarnya mereka malah bukan menebar cahaya yang menuju keterangan, malah bikin kisruh istilahnya kan seperti itu ya Pak ya, banyak sekarang ya. Iya, ibarat malah jadi sebuah kobaran api. Kobaran api itu ketika api itu kobarannya terlalu besar, membakar semuanya, yang nampak itu kan asap-asap hitam ya Pak. Ya mungkin diibaratkan seperti itu. Jadi menjadi sebuah amarah, yaitu hidup, tapi mungkin ada sebuah ambisi besar di situ. Hidup tetapi membawa emosional besar, akhirnya membakar semuanya. Kalau terbakar itu jadinya malah tidak membawa sebuah penerangan, tetapi malah dampaknya kerusakan atau kegelapan. Jadi orang yang kebinasaan, orang yang diberi
dimotivasi berlebih, diprovokasi yang berlebih, dibangkitkan jiwa mudanya, dibangkitkan semangatnya yang berlebih, akhirnya dampaknya seperti itu. Jadi mungkin kalau tetap menggunakan kesantunan dengan akhlakul karimah, itu cahaya kan malah bisa menerangi. Jadi ibarat emosi atau angan-angan tidak terlalu menggebu berlebihan. Mungkin kan tujuan mereka demo, protes istilahnya itu kan di era sekarang itu kan banyak Pak, hanya gara-gara mungkin apa kenaikan BBM sampai merusak, itu kan sebenarnya nggak bagus lah. Ya, kalau itu mungkin bisa dibicarakan baik-baik, mungkin walaupun tujuannya baik, tapi kalau caranya akhirnya yang dilakukan sebenarnya apa sih Pak? Pendekatan kan itu yang paling pokok. Pendekatan, setelah pendekatan itu diberi pemahaman yang sejelas-jelasnya sehingga tidak terjadi sebuah kesalahpahaman, kan gitu ya Pak Sugeng. Itu urut dalam arti kan bukan hanya hubungan antar manusia sebenarnya Pak, hubungan manusia dengan Tuhan juga diurutkan lah dengan lingkungan, dengan makhluk-makhluk lain lah. Ya sebenarnya cahaya di bumi ini itu kan punjernya atau pusatnya kan dari satu, itu dari Gusti Allah. Adanya cahaya yaitu juga ciptaan dari Gusti Allah juga. Ya kita sebagai manusia juga ciptaannya juga. Jadi mungkin kalau dua-duanya itu kita dititipi Gusti Allah, itu ya insya Allah nanti ada sebuah kebaikan besar kan gitu Pak Sugeng. Istilahnya kita hidup tidak mungkin tersesat Pak ya, ada petunjuk yang jelas. Mungkin andaikan ketemu seseorang yang dia bisa menjadi lilin demi memberi keterangan, demi memberi cahaya kepada orang lain agar tidak tersesat, agar tetap terbimbing, andaikan menemukan orang seperti itu, ya kalau bisa dipegang erat-erat orang yang seperti itu Pak Sugeng. Karena mungkin di era zaman sekarang orang-orang yang rela mengorbankan kehidupannya demi membahagiakan orang lain, demi memberi arahan orang lain, demi memberi petunjuk pada orang lain, ini sudah jarang. Nah rata-rata orang sekarang itu yang banyak ketika dia seolah-olah memberi arahan, memberi petunjuk, itu ada visi misi terselubung di dalamnya. Kebanyakan sekarang itu seperti itu, bukan benar-benar murni untuk kebaikan orang itu, tetapi pribadi orang yang mengajak, pribadi orang yang membimbing itu punya kepentingan sendiri. Yang banyak itu sekarang semacam itu. Jadi kembali pada fatwa leluhur ini, jikalau kita bisa kembali ke situ, ya insya Allah itu lebih muatannya pada nilai-nilai kemanusiaan. Jadi istilah cahaya ilahi yang akan bertebaran, kan banyak orang yang tahu arah mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Kalau zaman dahulu kan tidak ada yang namanya demonstrasi. Kalau mungkin dari kepemimpinannya juga bagus, ya tidak mungkin ada demonstrasi. Urup dalam arti nyala atau cahaya atau terang itu kan meliputi banyak bidang juga ya Pak ya. Betul sekali Pak Sugeng. Inspirasi juga bisa dinyatakan sebagai dia sudah urup lah. Maksudnya sekecil apapun kontribusi kita demi kebaikan manusia, soal kapasitas orang itu kan termasuk menerangi lah. Kapasitas orang lain kan, orang-orang kan beda-beda ya Pak.
Jadi mungkin ada yang sekedar jadi lilin menerangi skala kecil lah, mungkin dalam lingkup ruangan atau dalam lingkup rumah. Nanti setelah lilin lebih besar lagi mungkin lampu. Nanti skala besar lagi seperti mana rembulan, besar lagi seperti mana matahari gitu maksudnya. Jadi kapasitas orang itu berbeda-beda. Yang penting orang itu mau gerak atau enggak, kembali pada pribadi masing-masing. Ibarat batu, batu itu tidak punya akal, tidak punya hati, tidak bisa bergerak, tapi dia punya kemanfaatan besar. Dengan batu tersebut bisa terwujud jalan, dengan batu tersebut bisa membangun rumah, jembatan, dengan batu bisa membangun tempat-tempat ibadah, mungkin bagi orang Islam masjid, bagi orang Kristen mungkin gereja, candi dan lain sebagainya. Itu batu, tidak dititipi Gusti Allah akal, tidak dititipi hati, tetapi kita kembali pada diri kita. Kita punya akal, kita punya hati. Masa kalah dengan batu? Masa hidup cuma makan, minum, tidur, terus ngobrol-ngobrol sama anak, sama istri? Itu kan sama juga, seolah-olah tidak ada kemanfaatan sama sekali. Berarti kita kalah dengan batu, kan seperti itu. Itu contoh yang paling mungkin bisa dilogikakan gitu. Contoh sederhana tapi bisa buat bahan pemikiran kita. Masa kita kalah dengan batu kan gitu. Mungkin batu itu hanya ditendang ke kanan, digeser ke kiri gitu. Tapi sesungguhnya kemanfaatannya sangat besar sekali. Setidaknya kalau kita belum bisa memberi manfaat ya jangan merusak kali ya. Kalau kita tidak bikin bisa sesuatu yang kalau tidak bisa memberi manfaat ya tidak usah terlalu berkomentar yang berlebih, yang seperti itu. Jadi ngoten sedulur-sedulur, untuk nilai-nilai falsafah Jawa kita yang berbunyi urip iku urup gitu. Nah, kita harapkan bersama ya Pak ya, kita mulai lagi ingatlah apa pesan-pesan para hidup itu sebenarnya ya Pak ya. Kembali pada pesan-pesan pendahulu kita, yaitu diajarkan ya para pendahulu. Terus di agama juga diajarkan ya seperti itu agar bisa bermanfaat bagi sesama. Satu yang paling pokok itu seperti itu masukkan. Jadi biar kita itu benar-benar manusia itu benar-benar bisa dikatakan hidup tadi. Iya, kira-kira itu ya maksudnya ya. Mungkin mudah-mudahan bermanfaat untuk sedulur-sedulur semua dan juga bermanfaat untuk pribadi kami. Kalau kita bisa menjalankannya bersama-sama, ya insya Allah bangsa kita akan kembali menjadi bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera gemah ripamak Cinawi, kira-kira gitu. Sedulur, terima kasih para sedulur semua atas support dan dukungannya. Mudah-mudahan kita terus bisa bersinergi untuk membuat konten-konten berikutnya yang mungkin insya Allah lebih bermanfaat. Terima kasih sedulur. Kira-kira itu yang bisa kita ulas, yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.